pemahaman pertama mengenai nur itu gini, ada sebuah buku Muhammad Cahaya Abadi, ditulis oleh seorang ulama Turki, Fethullah Gulen, The Eternal Light, Muhammad The Eternal Light. Saya diminta membedah buku itu dan saya katakan, ini cahaya yang dimaksud di buku ini adalah cahaya simbolik. Saya merindukan antum sebagai penulis, sebagai ulama, untuk menuliskan Muhammad sebagai benar-benar cahaya, bukan yang disimbolkan oleh cahaya. Ngerti bedanya simbol sama tidak? Ngerti bedanya mas? Ngerti bedanya pitik karo rasa pitik? Ngerti ya? Ah, saiki yang penting ki pitik apa rasa pitik saiki ki? Tenane. Sekarang kan ora, sing penting dudu wong dadi wong Islam tenan, tapi rasa Islam, melu buka bareng, melu selawatan. Yang penting ono rasa Islam. Dan teman-teman yang bukan Islam pun melu ngerasake rasa Islam. Haritanu sama Wiranto kan selamat menunaikan. Ngono nganggo peci ta kuwi. Ah, kuwi kan apa dia orang Islam? Bukan. Dia ingin rasa Islam, jadi kaldu rasa ayam. Ora penting ayam tenan gitu loh. Anggota DPR rasa wakil rakyat. Neng dudu wakil rakyat tenanan. Sebenarnya orang ngono kuwi nek wakil rakyat. Jadi saiki kabeh iki peragaan. TV kae TV rasa Islam, dudu TV niki Islam tenan ora. Pengarah acara sing gawe acara ya ora kudu wong Islam, kuwi mung sing penting rasa Islam. Nah saiki Anda ini kesini mau rasa cahaya atau dapat cahaya beneran maunya? Dapat cahaya beneran itu yang akan kita cari pada malam hari ini. Tadi Mas Habib sudah bilang mengenai yakadu zaitu hayudi walau lam tamsasunar, ya, itu satu penggalan dari surat An-Nur ayat 35. Anda bisa sampai satu kondisi di mana kowe iki nek wis karo Gusti Allah kowe wis kompatibel. Kowe rasah nyumet, kuwi lampune murup. Gitu ra? Uripmu ora perlu kok sumet, iso murup dhewe, sebab asline sing ngurupke lampumu iki kowe apa Gusti Allah? Asline lah Gusti Allah. Siapa yang mendetakkan jantungmu? Allah. Bisakah kamu menyuruh dan jantung selet-selet, selet. Rada sik to, rada alon selet, aja cepet-cepet to. Bisa kowe. Wis oke nek jantung ra iso, wis ngene wae sing luwih gampang. Kowe iso ngatur nguyuhmu jam piro? Sakit Mas. Apa ada misalnya ajudan Bupati Pati, Pak, hari ini jadwal Bapak kencing 7.15, berikutnya jam 9.13, iso jadwal menunggu. Siapa yang jadwal? Yang jadwal sunnatullah yang dikuasai oleh Allah. Artinya Allah menggari pisan tok, kun wis ngono tok. Engko terjadwal dhewe, mlaku-mlaku dhewe. Karena Allah yang berkuasa. Dengan cukup menyebut kun, sebagaimana dia bilang kun, maka ada Big Bang. Piar. Piar ini yang disebut Nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Nah, yang saya mintakan kepada ulama Turki tadi adalah tulislah Muhammad sebagai cahaya terpuji. Semua buku tentang Muhammad SAW hanya berlaku, durasinya hanya 63 tahun, yaitu kelahiran Nabi sampai meninggalnya Nabi. Padahal apakah Muhammad itu umurnya 63 tahun? Berapa? Rasulullah hidup sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan, terserah Allah. Saiki makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Kelak Nur Muhammad ini mergo Big Bang terus jadi putaran, terus nanti ada yang memadat jadi tata surya, ono sing masih pijar gasnya terus memancarkan cahaya, dia namanya matahari, terus sing pinggir-pinggirnya memadat tanpa cahaya jadi planet-planet, dan ada bermiliar-miliar tata surya, bapak anak sampai cucunya yang disebut rembulan atau satelit, ya. Nah itu juga cahaya, tapi hanya salah satu penampakan cahaya. Cahaya itu sedemikian rupa dahsyatnya sehingga kita hanya bisa melihat penampakannya, bukan melihat cahaya itu sendiri. Karena siapakah cahaya itu? Menurut Allah cahaya adalah Dia sendiri. Saya juga ingin mengatakan kepada Anda,
Posisimu ini di mana sekarang? Dari sebelum Nabi Adam kan sudah sekian milenium, betul enggak? Dari Big Bang sampai Nabi Adam itu sudah sekian ribu abad, betul enggak? Zaman dinosaurus, zaman es, zaman macam-macam itu sudah ribuan tahun. Terus dari Nabi Adam sampai ke kita kan paling banyak 6.000 tahun. Saya tanya sama Anda, berarti dari Big Bang sampai kiamat itu kira-kira katakanlah 100 abad misalnya, umpamanya gitu ya, umpamanya 100 abad wis gak rasa oke-oke ya, andaikan saja 100 abad. Terus siapakah makhluk yang paling dicintai Allah? Namanya Muhammad SAW. Bahkan terciptanya Muhammad di awal yang namanya Nur Muhammad, yang dikenal oleh dunia modern, sains modern sebagai Big Bang, itu merupakan alasan kenapa kemudian Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Nek orang mergo gawe Kanjeng Nabi se, gue orang gawe alam ini. Laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflak. Saiki ngene, nek kowe dadi Gusti Allah iki upama lho ya. Upama iki. Iki ana 100 abad. Njur kowe duwe asisten pribadi sing kok tresnani tenan. Kuwi kira-kira kok kongkon ngurusi 100 abad iki berapa lama? Ngene wis, aku duwe perusahaan. Itu kira-kira salah satu anaknya yang berbakat jadi direktur dikongkon dari direktur setahun porong tahun salawase. Salawase ta? Lah Kanjeng Nabi ki sing kok kenal ki lak mung 3 tahun. Apa ya iya Gusti Allah ki ngongkon Kanjeng Nabi menyampaikan rahmatan lil alamin niki dari 100 abad ki men dikongkon mung 3 tahun. Njur wis bar kuwi wis ora ngopo-ngopo gitu. Ketoke kok nek prasaku lho kok ora nalar ya. Jadi Muhammad itu yang kita kenal adalah Muhammad yang mewujud atau diwujudkan Allah sebagai putranya Abdullah dan Siti Aminah. Ada peran Muhammad yang lain di era yang lain, di planet yang berbeda, di bagian entah di mana dari alam semesta, di mana Allah menyuruh atau mempersilahkan kekasihnya itu untuk juga berperan kepada makhluk-makhluk yang diciptakan di tempat yang berbeda-beda. Itu kira-kira ngono apa ora ya? Apa ya Kanjeng Nabi iki mung sudah 3 tahun kuwi? Lak mboten to Pak nggih. Ah, jadi sekarang ini Kanjeng Nabi ada ndak di alam semesta? Ah, kita ndak tahu di mana tapi ono toh. Sing ngarani Kanjeng Nabi wis ora ngopo-ngopo, dadi ana sing ngarani Jibril, nabi-nabi wis pensiun saiki meneng ngenteni menungso kae. Wah SBY ra mudhun-mudhun suwe men iki ngono kae. Wah lho kae Soeharto liwat apik ndile karo jaman kulit. Apa ya malaikat-malaikat ki meneng ngenteni kiamat lah ora to? Apa rumangsane sak jagat raya gedene semen iki sing sibuk ming bumi tok rumangsamu? Loh, bahwa kita belum mampu menembus itu sehingga tidak punya kesimpulan apa-apa tentang tempat-tempat lain, itu urusan keterbatasan ilmu kita, tapi tidak bisa kita simpulkan bahwa itu tidak terjadi. Nah, kalau ngomong cahaya di atas cahaya, iki ming ana cahaya siji njur dhuwure ana cahaya apa cahaya di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya? Mungkin ora sing iki. Apa nek jumlah cahaya 22 ayate kudu ping 22 ngono? Nurun ala nurun ala nurun ala nurun ala, mosok ngono kuwi ayate. Kan cukup satu sifat bahwa ada cahaya di atas cahaya, dan itu bisa terjadi ribuan kali, ratusan ribu kali, kan begitu? Nah, ini tolong dipahami. Jadi jangan terus. Yazid Al-Bustami mengatakan, ya kalau bisa sih sebelum Ramadan dan Idul Fitri lihat hilal dulu, ya 22 derajat. Ngomong 22 derajat ini mengko ya penting kata irungnya sidik wis ora apa-apa kan ngono ya. Nah, terus dirumuskan oleh ulama-ulama fikih harus kelihatan paling sedikit 2 derajat. Kuwi janjane meng bahasa budaya.
kayak Habib Anis wis teko urung wis ketok urung irunge ngono ya. Itu kan bahasa budaya toh. Terus dadi hukum kehadiran Habib Anis hanya terjadi, hanya dianggap sah kalau sudah kelihatan hidungnya. Masa ngono itu hukumnya? Lebih bahasa budaya kok. Gitu loh. Sama dengan sami Allahu liman hamidah ki ngene apa ngene? Sing bener sing ndi? Bener karo. Kowe iki yo aneh wong-wong Islam ngono iki kerengan. Coba. Aku nganti tak amati aliran kok oke men tahiyat kowe kerengan. Coba. Kowe iki memperdebatkan ndoding ki ra ndelok perasaane wong sing ora duwe driji. Aku berpihak wong nang wong sing ora duwe driji. Lah kowe iki nglarake ati to. Kuwi padha karo kowe iki liwat ning gone kere-kere yo penakno. Warung Padang bangane sop buntut. Aku liwat ning wong sing ora mangan. Ora iso tuku mangan. Aku nglarake ati to kuwi. Makanya timbangane berdebat ngono kuwi mbok wis pikiran sing tidak terfikir, berpihak kepada yang gaib, kepada yang tidak diperhatikan, yang mahjub, yang mastur. Ono jaran ke pangamangan pari rasa nesu, ono jaran ke pangamangan beling kowe aja nesu, mending tukoke sego bungkus. Wong kae iki mangan beling mergo ora ngono sego, akhire mangan beling lak ngono. Sing kok pikir kok bid'ah syirike. Bid'ah syirik itu rumusnya tidak di depan mata Anda. Syirik itu letaknya di dalam pikiran dia dan hatinya dia, tidak tampak di mata Anda. Seorang itu kafir, musyrik atau tidak, itu yang tahu adalah masing-masing orang. Dia pura-pura apa tidak, dia bohong apa tidak, dia menyembah siapa, dia yang tahu. Orang lain tidak tahu. Orang lain ngertine kan kupluke, serbane, ucapan-ucapannya. Dan itu tidak bisa diambil kesimpulan gitu loh. Nek bid'ah lain lagi, nanti kita omongkan soal bid'ah. Itu masalah yang juga sangat gampang gitu ya. Saya kira untuk pertama seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada yang kasar-kasar. Untuk pertama ini saya bisa kemukakan.